saya Leli Novita. Oke, kali ini saya ada di Jogja. Di Jogja, kenapa ke Jogja? Karena di sini ada salah satu sosok teman saya yang sekarang jadi pengusaha online dan lumayan besar ya. Karena dia pernah star seller di Shopee, dan di star seller pun pernah kena penalti karena saking kewalahan, yang order itu banyak, barangnya udah habis duluan, jadi dia kewalahan, jadi saking ramenya. Oke, nanti kita tanya-tanya langsung inspiratif sosok wanita pebisnis online. Oke. Nah, ini teman-teman, ini salah satu ruang displaynya. Nah, ini online yang mau dikirim sore ini. Jadi di sini melayani offline maupun online, ini rame banget. Biasanya jadi teman saya itu jual di Shopee, Facebook, dan Instagram. Ini barang yang dijual online, sama itu juga itu online. Ini dengan mbaknya. Mbak, ini yang mau dikirim online ya, Mbak? Iya. Ini sama itu? Iya. Oh, dari mana? Shopee? Wah, itu manual. Manual. Oh, Shopee juga ada yang transfer manual. Oh ya. Jadi selain Shopee juga grup WA ya, Mbak? Iya. Jadi grup WA, reseller itu lewat grup WA, jadi lewat Shopee, grup WA, semuanya melayani. Sini ada selimut juga nih, selimut. Oke, kita langsung tanya. Amet ya, Mbak? Iya. Nah, ini langsung ketemu dengan teman saya, pemilik owner Mesya Fashion Jogja. Oke, langsung kita ngobrol. Halo, kamu Mbak sini? Tias. Mbak Tias. Dengan Mbak Tias. Nah, Mbak Tias ini masih saudara saya, teman-teman. Jadi Mbak Tias, ini kan saya jauh-jauh nih Mbak ke sini. Nah, kebetulan Mbak Tias tuh mau tak masukin konten YouTube, dan channel saya itu tentang bisnis, Mbak. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ada yang mau join reseller atau dropship, bisa ya, Mbak? Dropship bisa? Bisa, oke. Nah, udah berapa tahun ini, Mbak? Ini itu mulainya awal tahun 2017. 2017 awal itu awalnya cuma dropship juga. Oh, tanpa modal. Jadi dari dropship, terus dari dikit-dikit, Mbak, dikit-dikit. Wong kan saya masih kerja yang lain. Otomatis kan untuk ini cuma sampingan dulu awalnya. Berarti dulu nggak punya barang ya pas dropship? Nggak punya. Jadi saya cuman jual online, maksudnya online aja, posting punya orang, terus nanti dikirim langsung kan yang punya barang. Jadi kan tanpa modal, jadi awalnya tanpa modal. Terus lama-lama kok ini ada modal. Oh, ada modal. Ngumpulin modalnya itu dikit demi dikit gitu, Mbak. Terus nyetok. Awalnya nyetok itu cuman modalnya 3 juta karena dari laba yang dropship itu. Oh, gitu. cuman 3 juta. Nah, terus Mbak, saya penasaran ini. Jadi dropshipnya itu lewat mana, Mbak, kok rame? Nah, itu awalnya itu tuh ada temen, Mbak, di Kudus. Terus ada saudara juga. Nah, awalnya memang diajak sama saudara untuk dropship. Terus akhirnya aku sama saudaraku itu tuh kita ngerintis bareng awalnya gitu. Di Shopee? Enggak langsung Shopee. Karena Shopee itu belum, awal-awal itu tuh masih jarang. Masih belum ada, masih sedikit yang pakai gitu. Jadi di mana? Shopee itu masih 1 tahun pertama Shopee itu belum ada yang beli. 1 tahun pertama belum ada yang beli. Terus resellernya kok banyak dari mana? Nah, kita posting dijual beli gitu-gitu. Oh, berarti nggak langsung ya, Mbak, merintis juga ya? Iya, door to door dulu. Pernah door to door dibawa ke PAUD anak. Pas nganter anak PAUD, kita bawa dagangan gitu. Dari mulut ke mulut juga, jadi nggak langsung besar gitu tuh, enggak, pasti ada prosesnya gitu.
Itu teman-teman, jadi nggak langsung gede dari nol modal sampai punya modal dari dropship. Sekarang barangnya segini banyaknya. Ini kalau di total tuh bisa ratusan juta lah. Kendalanya itu paling biasanya kalau misalnya kita kehabisan stok itu, kalau Shopee itu kan stok harus ready ya Mbak ya. Jadi itu tuh kendala juga. Terus kalau untuk tahun ini corona ini menurun pasti. Berapa persen? 50% ada. 50% teman-teman. Tapi masih survive lah. Masih. Alhamdulillah sih masih. Nah ini ada peningkatan lagi nggak? Ini kan udah mau ini. Ya alhamdulillah ini udah mulai normal, udah mulai normal. Terus gamis-gamis yang tahun kemarin itu belum bisa keluar. Nah ini keluar lagi Mbak. Terus lebih seragam. Biasanya kan ada yang kalau mau lebaran gini kan peningkatan seragam misalnya. Oke. Nah ini tadi aku lihat dari depan Mbak banyak gamis ya. Selain gamis apa aja? Karena produknya kan macam-macam ya Mbak. Ada peralatan rumah tangga juga sih sebenarnya kemarin, tapi udah habis. Apa aja Mbak peralatan rumah tangganya? Kemarin ada blender, macam-macam. Terus ada apa Mbak? Laku ya, kita jual apa aja yang laku gitu. Jadi handuk, selimut kayak gitu Mbak. Terus apa? Kemarin itu ada kayak mangkok, iya Mbak. Terus kipas angin juga ada. Mau tanya nih, kalau bisnis itu kan pasti ada untung rugi. Nah ruginya pas apa Mbak? Apa pernah mengalami dukanya saat berbisnis online? Ya ada Mbak. Terus salah satunya itu misalnya kita ketemu pembeli yang penipuan gitu ya Mbak, yang menipu gitu loh. Maksudnya kayak transfernya itu pernah kita ngalamin, transfernya itu dibalik gitu Mbak. Dibalik. Jadi dan mungkin misalnya resi itu dibalik gitu loh Mbak. Kan kita kan kadang nggak buru-buru ngirim gitu kan Mbak. Dikirim pas awal-awal karena kita kewalahan gitu kan. Admin baru satu, belum dicek, nggak sempet masuk tapi udah dikirim. Iya itu kan awal-awal gitu Mbak. Tapi sekarang udah enggak sih, udah pengalaman kan. Karena dulu tuh memang kita juga keterbatasan tenaga sih, jadi udah kirim dulu baru cek kok ternyata nggak masuk gitu. Itu nominalnya besar nggak Mbak? Alhamdulillah sih nggak terlalu sih Mbak. Nggak terlalu. Jadi pernah ketipu dan rugi di situ ya Mbak? Iya. Nah kemudian beberapa kali Mbak. Beberapa kali? Iya. Nah bisa kasih tips nggak Mbak buat yang mau mulai bisnis online biar aman? Ya, ini buat teman-teman ya yang mau bisnis online, apalagi yang baru pemula. Dikit tip itu pertama, kalau usahakan punya mutasi rekening itu buat ngecek itu. Terus kalau kita nggak punya kan nanti repot Mbak, harus bolak-balik bank atau ATM gitu. Terus yang transfer fiktif itu tahunya dari mana? Harus cek dulu. Harus cek karena mutasi itu kan lebih akurat gitu loh Mbak, daripada kalau SMS banking itu masuknya bisa telat gitu loh Mbak. Iya maksudnya telat. Kalau mutasi istilahnya nggak ada uang, barang nggak dikirim. Nggak. Kalau sekarang gitu, jadi nggak ada ya transferan masuk, lebih baik ditunda pengiriman, lebih baik dikirim buat yang pemula. Jadi kunci utamanya tuh punya mutasi rekening gitu. Ada bukti ya Mbak harus? Iya ada bukti. Kalau nggak punya, ya memang kita harus repot ya Mbak ke ATM bolak-balik gitu buat ngecek gitu. Nah itu pengalaman saya kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu ini sekarang adminnya berapa Mbak? Adminnya sekarang dua. Kalau musim lebaran gitu? Biasanya banyak lemburnya sih. Oh lembur. Karena dulu banyak pergantian admin ya Mbak. Jadi keluar masuk. Tapi sekarang udah ini sih tetap gitu Tetap ya. Ya lebih udah ahli Mbak gitu. Udah pengalaman. Udah pengalaman mbaknya, jadi enggak. Kalau terlalu banyak malah ini bingung order kemana gitu kan gitu.